Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrimatul Jannah dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI kelas 2B. Di sini saya akan membahas tentang kerucut pengalaman Edgar Dale. Edgar Dale lahir pada tanggal 27 April tahun 1900 dan wafat pada tanggal 8 Maret tahun 1985. Sekarang pengertian kerucut Edgar Dale, yaitu kerucut yang mengemukakan bahwa pengetahuan itu dapat diperoleh melalui pengalaman langsung dan pengalaman tidak langsung. Semakin langsung objek yang dipelajari, maka semakin konkret pengetahuan yang diperoleh, semakin tidak langsung pengetahuan itu diperoleh. Maka semakin abstrak pengetahuan siswa. Selanjutnya kerucut pengalaman. Yang pertama baca 10%, yang kedua dengarkan atau mendengarkan 20%, yang ketiga lihat gambar atau diagram atau lihat video, film atau lihat demonstrasi yaitu 30%. Yang keempat terlibat dalam diskusi 50%. Yang kelima menyajikan presentasi 70%. Yang keenam bermain peran, melakukan simulasi, mengerjakan hal nyata yaitu 90%. Selanjutnya kerucut pengalaman Edgar Dale. Yang pertama baca 10%, dengar 20%, lihat gambar 30%. Pada tingkatan ini penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita ketemui pertama kali. Pembelajar masih sebagai partisipan, sehingga tingkat pemahamannya pun menjadi sedikit. Yang kedua diskusi, yaitu 50%, presentasi 70%. Pembelajaran sudah diberikan suatu bentuk permasalahan, sehingga pelajar aktif berpikir tentang permasalahan tersebut. Yang ketiga itu bermain peran, bersimulasi, dan melakukan hal yang nyata, yaitu 90%. Pembelajar sudah bertindak sebagai pengamat, turut langsung dalam mengamati sebuah permasalahan, sehingga tingkat pemahamannya lebih baik. Yang pertama, baca. Pengalaman melalui membaca, ketika seseorang hanya belajar dengan membaca buku, maka hanya 10%. Materi dari buku tersebut yang dapat diingat karena pembelajar berperan sebagai partisipan, sehingga tingkat pemahamannya sedikit. Yang kedua yaitu mendengar. Pendidik bisa menggunakan tape recorder atau menjelaskan secara langsung di depan kelas. Jika anak hanya mendengarkan, maka hanya 20%. Yang ketiga yaitu lihat gambar. Melihat gambar atau diagram, lihat video atau film, melihat demonstrasi atau teknik penyampaian informasi melalui peragaan, atau melihat peragaan orang lain, maka hanya 30%. Selanjutnya diskusi. Yang keempat yaitu diskusi. Pengalaman ini dapat diperoleh dengan merancang pembelajaran kelompok, sehingga antara pembelajar dapat saling berbagi atau bertukar informasi mengenai suatu masalah. Seperti ketika kita kuliah atau di dalam kelas itu kan ada teman kita berpresentasi dan yang mendengarkan bisa mengajukan pertanyaan kepada si pembawa materi. Jika pada anak hanya bertindak dengan berdiskusi, maka hanya 50%. Selanjutnya yang kelima, menyajikan presentasi. Peserta didik membuat makalah atau PPT untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Jadi peserta didik tersebut sebelum mempresentasikan membuat makalah atau
bahan untuk mempresentasikan materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum mempresentasikan sebuah materi, peserta didik tersebut membuat bahan yang akan dipresentasikan ketika nanti di depan. Maka jika anak tersebut hanya menyajikan presentasi saja, maka hanya 70%. Selanjutnya yang keenam yaitu bermain peran. Pendidik memberi tugas kepada peserta didik untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam naskah yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana. Jika yang dilakukan hanya bermain peran saja, maka hanya mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Pesan saya, jadilah diri kamu sendiri yang otentik karena kamu unik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.